Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik bagi kami, memberkati kami selalu, menyertai kami selalu. Kami memuji, memuliakan Engkau, ya Allah. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan, berkuasa Engkau Tuhan atas kami, penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yakobus 2 ayat 17. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hapor siaunipe songonido anggo swadong pangulauna naumate do hadirionna. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Banyak orang yang membangga-banggakan iman mereka, sementara iman itu mandul atau palsu. Sebab hanya berkoar-koar saja tetapi tidak melakukan apapun. Iman mereka tidak berdampak kepada orang lain. Jangan terpisah antara iman dan perbuatan. Di mana keterpautan antara iman dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari? Buktikanlah imanmu bukan hanya dengan mulut, tetapi melalui tindakan-tindakan yang baik dari dalam dirimu. Berbuah yang baik sebagai orang percaya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dimasukkan ke dalam perapian. Dan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Bisa kita baca dalam kitab Injil Matius 7 ayat 16-23. Apa yang dituliskan Yakobus tidaklah bertentangan dengan yang dituliskan oleh Paulus dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman dan seterusnya. Dan juga yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita yakin bahwa firman Tuhan tidak bertentangan yang ada di dalam Alkitab, namun saling melengkapi satu sama lain. Antara iman dan buah iman merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Seseorang yang memiliki iman yang sejati, maka dia akan menghasilkan buah iman, perbuatan baik, integritas, dan perbuatan. Tidak terpisah antara keduanya. Maka kita harus setia melakukan firman Tuhan seperti yang kita percayai. Sadahasadaun nasubui tersirang do, hapursiaun dohot pangulaun. Apa gunanya kita mengaku sebagai orang yang punya iman tetapi tidak ada tindakan? Tidak cukup hanya bersimpati, tetapi milikilah empati. Tidak melakukan apa-apa kepada orang lain yang sangat membutuhkan itu tidak ada gunanya. Itu hanya sesuatu yang sia-sia. Semua hanya teori, ucapan, holak kata, dan tidak ada tindakan. Pengajaran ini atau firman Tuhan hari ini mengajar dan menyadarkan kita bahwa iman itu harus kelihatan melalui perbuatan. Menolong sesama, menolong dengan kasih. Maka tidak hanya dipahami, tetapi harus berbuah dan harus terjelma dalam kehidupan kita. Perjuangan iman itu tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki atau orang kaya, tetapi seberapapun yang ada pada kita dan kita menggunakannya dengan baik, maka kita tidak seperti orang yang tong kosong nyaring bunyinya. Berdoalah kepada Tuhan agar kita dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi sesuatu yang berguna. Simpati dan empati yang kita lakukan, mari lakukan sekarang, bukan nanti atau besok. Sebab kedua waktu itu terus ada dan terus berjalan, yang kita miliki sekarang. Dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja,
Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Menjadi pendengar firman yang baik berarti juga harus menjadi pelaku firman yang baik. Janganlah kita seperti penyiram air ke atas, basah sebentar, lalu hilang tanpa bekas. Tetapi setiap pribadi yang telah mendengar firman akan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan membawa perubahan dalam kehidupannya. Setialah menjadi pelaku firman Tuhan. Allah adalah setia kepada apa yang dijanjikannya. Mari lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, bertumbuh di dalam iman yang sejati dan kelihatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengingatkan kami supaya kami mewujud nyatakan iman kami sehingga nyata bahwa iman kami hidup dan terus Engkau kuatkan. Mampukan kami Tuhan sebagai orang percaya menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.